Ya Mas Brun. Uti. Kenapa Mas Brun? Uti punya kampung gak sih? Kampung. Emang Nanya. kenapa sih nanya-nanya Uti punya kampung? Ya, nanya aja. Kenapa emangnya? Enggak, Mas Bruno juga punya kampung. Terus? Ya maksudnya bisa mudik bareng nggak? Mau mudik Mas Brun? Iya. Kan lagi pandemi. Emang nggak takut? Ah, kan yang penting mah udah punya duit, Uti. Gitu. Apa sih mudik baru tanggal segini udah ngomongin mudik ngomongin apa? Ini loh Mas Brun mau mudik dok. Mas Brunonya mana Mas Brunonya? Ini. Jadi gini, Dok. Lo kok jadi ikutan? Sini lagi. Segede sini. gini masa nggak ngeliatin Mas Brunnya? Aduh, ini apa mudik baru tanggal hari ke-10 Ramadan udah ngomongin mudik. 11 deh kayaknya. 11 ya? Oh iya, 11. Ini, Dok, mau Apa? mudik. Ya terus? Nanya ke Uti kan punya kampung apa enggak? Mm. Mas Bruno kan punya kampung. Terus Mas Bruno pengen mudik, tapi Ya, kan mudik lah. kalau mudik kan kalau THR belum turun kan belum bisa juga. Oh, juga ya. nyindir THR, salah alamat. Saya juga pegawai di sini, nggak tahu apa-apa. Saya mah iya. Yang punya? Sama Nyonya. Oh, Nyonya. Oh, Mintanya gitu. sama Bu. Emang mau mudik kemana sih? Ulang kampung ke sono kampungnya. Kampungnya di mana? Kampung rambutan. Ya, kamu rambutnya naik busway juga nyampe. Ya, itu bukan mudik namanya. Tapi emang boleh mudik dok? Nah, Kan lagi itu. pandemi dok. Jadi alhamdulillah nih, sekarang itu sudah mulai ada izin kita untuk bisa mudik. Oh, Tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oh, gitu, Dok. Pagi Bu Dokter. Nah, pagi Kak. Cakep-cakep amat. Oh, iya. Kalau mau datang. Iya itu dia, kita udah kata orang, bapaknya Rapatar ya? Rapi amat. Rapi amat. Itu maksudnya. Canda mulu. Emang Iya. cakep Mas Bruno dok? Hah? Cakep loh. Bajunya doang. bajunya. Iya, kita kan mau kedatangan tamu spesial banget hari ini. Ada Pak Menkes, Pak Budi Gunadi Sadikin. Dok, terus gimana? Persiapannya apa, Dok? Ya, siapin. Tiba-tiba kenapa rapi banget langsung batuknya kenapa ya? Nggak biasa ya. Biasanya kita pakai santai Oh, gitu ya. gitu. Gitu ya. Pokoknya ntar siapin tuh karpet merah ya kan. Siap. Kemudian juga palang pintu sama pemain tanjidor. Siapin yang rapi. Emang mau cari nikahan? Oh, bukan. Udah, Bukan. pokoknya sekarang jemputnya sampai depan. Buruan Ah. sekarang. Kita buka dulu. Siap, Kak. Ya, ya, Ya udah, siapin. sip. Oke, kita buka dulu Kak. Terima kasih. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar semuanya ya? Hari ini berbeda Yes. banget ya, iyalah. Kenapa? Karena tamu kita adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Iya, betul Jangan banget. lupa di mana? Di Halo Dokter. Ya, dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat. Amin. Karena sehat itu asik. Dan tadi ya kita udah kayak mau kondangan ini rasanya ya. Baru tahu kamu tuh ternyata punya jas juga ya. Iya, nggak cuma jas hujan doang sih Kak. Ada juga jas kayak begini. Karena kita tamunya spesial banget hari ini. Akan ada Pak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jadi yang mau punya pertanyaan nanti halo-halo langsung segmen 3. Oke. Betul banget. Tambahannya lagi dari sekarang tulis pertanyaan yang menggelitik jiwa dan raga yang Geli dong. berhubungan sama kesehatan Yes. langsung dijawab sama Menteri Kesehatan. By the way, berasa nggak sih? Apa tuh? Setelah 2 tahun kita pandemi, Ya. baru sekarang Ramadan kerasa agak-agak normal. Bener Betul. banget. Terawih juga udah mulai kelihatan di mana-mana udah mulai penuh gitu kan. Dan yang Pokoknya paling berasa penting deh. adalah mudik gitu ya. Nah, itu. Hilalnya udah kelihatan. Insya Allah kita katanya tahun ini sudah diperbolehkan untuk mudik, tapi dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku. Hari ini kita bahas gimana Itu dia. caranya mudik bisa asik, nggak ribet, Ya. nggak bawa penyakit, Betul. baik pergi maupun nanti balik Pulangnya. Jadi jangan lupa ya buat yang di Jakarta bisa nelfon ke 5743476. Untuk yang luar Jakarta bisa di 5743478 Iya. atau boleh juga via Instagram di @haldoktertvri. Iya. Jadi kita break dulu dong Yes. sambil nungguin Pak Menterinya sambil deg-degan nih kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap sama kami di sini ya di Tetap Halo Dokter, Dokter karena sehat itu asik. asik. Ya, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Di acara yang spesial hari ini ya, beda dengan hari-hari sebelumnya. Sampai kayak ulang tahun gak sih rasanya? Iya, Padahal makanya bukan ulang tahun tinggal ya. kuenya doang, nggak ada nih kue sama lilinnya doang ya. Karena kita akan kedatangan tamu spesial yaitu Pak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kak. Betul, kenapa? Kita mau ngomongin mudik asik di masa pandemi. Jadi gini Iya. pemirsa, kenapa ngomonginnya sekarang?
mudiknya masih hitungannya masih panjang Iya. karena ada persiapan penting nih Yes. yang nanti akan dijelaskan sama Pak Budi. Nanti ya harus gini nih kita supaya nanti betul-betul deh pulang gitu ya enak, nyaman semuanya. Balik lagi ke Jakarta atau kota besar yang lainnya juga nggak bawa penyakit, nggak bawa Iya. permasalahan. Nggak ya. was-was gitu kan. Betul. Nah ini kayak misalnya kita lihat nih Mas Bruno nih. Mas Bruno kalau kita ingat-ingat ke belakang terakhir mudik kapan berarti? Terakhir mudik waktu itu setahun yang lalu, Dok. Loh, Ya nggak setahun yang lalu dong, setahun yang lalu kita nggak mau mudik gimana sih kok dia aneh? tapi kan dia kampung rambutan. Oh iya benar. Maksudnya agak jauhnya lagi deh, agak jauhnya lagi. Ada sanak famili di Banten. Oh Banten. Di Banten. Di sana kita berapa hari waktu itu ya, ke sana perjalanan sekitar 7 hari lah ke sana. Naik apaan? Naik kura-kura? Perjalanan. 7 hari. Perjalanan. Oh perjalanannya kemana? Naik Perjalanan. apa emang kan Banten Jalan. dekat? Oh jalan kaki. Itu perjalanan kaki namanya. Tapi apa Tapi sih yang pengen taunya gini diingat? nih, kira-kira ya kan tahun ini kan bakal mudik beneran nih kita nih. Rasanya gimana? Rasanya seneng banget pokoknya karena kan udah bertahun-tahun ya nggak ketemu sama keluarga, Iya, ya benar kan. banget. Karena kemarin juga kan belum boleh juga. Dan sekarang kayaknya lebih gede juga nih pendapatannya kan. Iya kita belum ngomongin THR ya. Kita Kenapa ngomongin jadi THR. begitu? Ini Iya, nyempet-nyempet. kok begitu Itu mau ya? ngomongin THR. Nanti ngomongnya sama owner. Mudik itu kan mau Sama direktur utama TVRI. Oh, bukan nama saya. Pak Dero tolong didengarkan. Iya, iya, saya juga berdiri juga nih kalau Tapi gitu. tadi kan masuk lagi nih, kirain udah bawa sama barengan sama Pak Menteri. Belum, makanya. Tolong dong, diundang dong. Oh, ya udah, ntar lu- Ya. Ya udah sambil mungkin ditunggu Pak Menteri lagi siap-siap kan. Kita ngobrol. Nah, dulu. pemirsa, barangkali udah banyak pertanyaan Yes. yang barangkali nempel di kepala gitu. Salah satunya adalah mengenai vaksin booster, pasti dong. Pasti. Nah, vaksin booster itu kan namanya orang disuntik nggak langsung kebal dong. Enggak langsung. Hitungannya tuh gimana gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai nih kita mudik besok, kita suntiknya sekarang. Iya, benar Atau banget. lebih parah lagi, Belum besok mau mudik, besok juga dia suntiknya. Tapi kan emang boleh Kak, walaupun dia belum booster nih, bisa tetap mudik tapi dengan syarat tadi misalnya mesti tes antigen atau PCR dulu kan Ya, gitu kan. tapi kan pengennya yang asik, Iya yang sih, nggak memang. repot Bener lagi. banget. Kalau udah booster kan udah enak dong semuanya nih. Betul udah banget. Dan kelihatan. sepertinya sudah datang Bapak Menteri Kesehatan. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Pak Budi, silakan. Silakan Silakan, Pak. Silakan Pak. Waduh, cocok banget tuh Pak. Ada dayangnya, ada dayungnya tuh Pak. Ini bukan dayu, Apa tuh? sampahnya. Oh sampah. Bukannya perahunya. Iya, iya. Udah nggak usah ditungguin. Iya, langsung balik lagi aja Udah sama ya. Pak. Tapi saya mau nanya, boleh nggak Boleh, Pak Budi? boleh, Boleh, boleh. boleh. Saya pengen banget pulang kampung, tapi saya nggak punya kampung. Iya. Ya, Gimana ampun. caranya? Ntar tambahin yang sana ya. iya. Pulang kampung. Bikin dulu kampungnya ya. Saya pengen Oke, ngerasain pulang kampung Pak Budi, tapi nggak punya kampung. Cari Ya udah pacar yang besok punya aja. kampung. Nah itu pas banget, bener banget Pak Budi. Jangan gara-gara Cari cuy. calon. Iya. Iya. Makasih ya Mbak Uti, Mas Bruno. Pak Budi, sehat Pak? Baik, sehat. Lagi alhamdulillah. sibuk-sibuknya ya Pak? Ya mendingan, udah sekarang udah mendingan. Udah mendingan karena kasus sudah turun. Betul. Tapi kan di depan mata ada yang namanya mudik. Pak, Bapak Iya. tuh harapan semua manusia di Indonesia deh kayaknya sekarang. Betul. 2 tahun loh Pak gitu ya, nungguin yang namanya mudik. Tapi kan gini Pak, mudiknya pakai persyaratan tuh Pak. Nah coba dong Pak diingetin lagi syaratannya apa. Terus kalau kita ngomongin sesuatu ya Pak, udah sampai mana sih persiapan kita buat mudik nih Pak gitu. Mudik memang nomor 1, prokesnya tetap mesti jalan ya. Iya. Jadi biasanya Prokes. pakai masker, rajin cuci tangan. Gitu. Jaga jarak susah Pak kalau Hah? Pak. Jaga jarak nggak apa-apa di mobil aja. Yang penting pada saat kita buka masker makan mendingan di mobil aja beli makanan, jangan kerumunan di restoran deh, di Oh, rumah satu, aja, oke. di Atau kalau yang naik mobil. bis gitu misalkan Pak. Kalau naik bis ya makanya sendiri aja, jangan ngobrol sama teman-teman, bisa kan? Bisa, Gitu kan? bisa. Di prokesnya lah Pak ya gitu. Nah, Gitu, ide Pak, ya. prokes aja dijaga. Nah, memang kita memberikan persyaratan sebenarnya untuk lebih melindungi nanti orang tua yang kita kunjungi. Jadi kalau bisa Oke. mudik udah di booster lah. Oke. Jadi jangan sampai nih kita mudik kita bawa penyakit. Nah itu dia. Betul. Tapi gini Kak, aku juga penasaran begini ya Pak Budi. Kan mudik itu kan menjadi sebuah hal yang sakral banget kayaknya Pak. Dan memang begitu kemarin kita masuk ke bulan Ramadan dari tahun lalu nih, dari 2 tahun lalu, kan menjadi obrolan banget tuh. Sebenarnya apa sih Pak yang paling ditakutkan dari mudik Pak? Kenapa mudiknya yang dikhawatirkan gitu? Dulu memang kita melihat setiap kali ada lebaran atau liburan tahun baru, kasusnya naik. Oh, Setiap ada liburan lah Setiap Pak. ada ya liburan pokoknya. lah ya begitu ya. Ini pembelajaran kita Tapi lah ya. sesudah kita analisa lebih dalam, ada penyebab lain yang juga sama atau lebih signifikan dampaknya selain kerumunan ini. Apa tuh Pak? Varian baru. Oh, oke. Jadi waktu kita lihat Nataru yang 2020 ya, itu naiknya itu berbarengan dengan Alpha masuk.
Oh gitu. Waktu yang lebaran di Mei Jun itu Delta dengan ya? Delta masuk. Delta masuk. Nah, kita mulai mengamati itu di akhir tahun ini, akhir Oke. tahun kemarin. Iya. 2021 waktu Nataru. Dapat Sebenarnya Omikron. Januari itu nggak naik. Oh gitu. Tapi- Padahal itu pulangnya udah deras tuh orang-orang. Iya. Udah banyak ya, Pak, udah lebih pergerakannya, banyak Pak, dari ya? yang tahun sebelumnya. Oh, Kita heran juga, naiknya baru belakangan di akhir Februari begitu masuk Omikron. Omikron. Dan kita bandingin dengan data-data dari negara-negara lain. Oke. Memang varian baru itu faktor penyebab tertinggi adanya puncak. Kenaikan angka. Jadi kasus. puncak kasus gara ada varian baru ini sering kejadian sama tadi mobilitas yang rame-rame tadi. Kebetulan nih, di tinggi. Indonesia kejadiannya berbarengan. Jadi itu mempercepat penularan. Nah, kenapa saya sekarang agak merasa nyaman? Iya, itu dia. Karena varian yang terbaru yang Omikron itu udah ada subvariannya namanya BA2 nih yang sekarang lagi di Yang Cina, siluman itu di kan Hong ya? Kong, Iya, yang siluman Pak. itu ya, yang Siluman di ya. UK juga naik lagi. Nah, itu Nah, gimana, Indonesia Pak? tuh BA2 udah masuk sejak bulan Januari, Februari itu udah masuk. Diulang. Jadi Ini langsung. jadi sekarang yang banyak BA2. Gimana, Pak? Tetapi dengan masuknya BA2 kan tidak naik kita. Jadi gini, pemirsa kan tadi pas dengerin Pak Menteri bilang ini, saya tuh agak nyaman karena ada variannya satu lagi yang bikin pusing semua orang. Kok nyaman gitu ya? Karena Karena dengan udah masuknya duluan. varian yang semua kena, kita tuh nggak naik. Nah, kita baru melakukan sero survei. Jadi kemarin Desember kita lakukan sero survei kan. Ini sebelum mudik, sebelum kebijakan diambil, kita udah sero survei lagi Jawa Bali. Gimana Pak? Hasilnya gimana, Pak? Naik tinggi. Artinya memang sudah Imunitasnya naik terpapar tinggi. orang-orang itu. Bukan. Imunitasnya. Jadi yang sebelumnya 93 di Jawa Bali, total kan Indonesia 88,6% Iya. yang memiliki antibodi. Antibodi ini bisa disebabkan dua, bisa vaksinasi atau karena infeksi. Alami lah Alami pokoknya ya Pak. ya. Nah, sebelum kita ambil kebijakan Lebaran, kita sero survei lagi. Untuk Dapatnya? Jawa Bali kan 88,6 itu seluruh Indonesia. Jawa Bali kalau nggak salah sekitar 93%. Oke. Yang sudah punya antibodi. Sudah punya antibodinya. Desember. Iya. Sekarang kita tes 99,0. Ya, kita nyumbang Pak berdua Pak. Masuk Pak, kita alumni Nyumbang. soalnya Pak. Karena kita belum lama kita gantian Pak, Alumni. kenapa? Omikron. Tapi gini Pak, artinya nih secara gampangnya ya Kak ya, Iya. secara gampangnya nih Pak Menteri, bisa kita sampaikan bahwa dengan adanya varian BA2 ini, masyarakat Indonesia sudah kebal atau gimana Pak? Imunitas masyarakat Indonesia sekarang tinggi. Oke. Tinggi. Dan itu bukan hanya dari sisi persentasenya ya, tapi ada kadar titer antibodinya. Oke. Ya, berapa kita ukur tuh 250, 300 ya. Iya, iya, Waktu titernya ya. Desember Wow. kita lihat tuh ordernya ratusan. Yang sekarang ribuan. Oke. Nah, pemirsa udah seneng banget dong, tapi satu dulu. Cuma Tenang, balik ya. balik lagi. Iya, Gimana, balik Pak? lagi. Ini membuat alasan kita mengambil Kenapa? kebijakan Untuk bisa mudik. bisa lebih mudik. Karena saya tahu ini udah diharapkan lah. Banget Semua, Pak. Pak. Orang sampai Tumpuan mudik, harapan, Pak. Cuma Pak, memang, sekarang Pak. ujiannya sekarang jangan sampai mudik ini kemudian menyebabkan lonjakan lagi. Nah, Oke. itu dia. Secara saintifik kita lihat tidak. Tapi tetap kita konservatif kan lebih baik. Betul sekali Iya. Pak. Itu tadi sebabnya saya juga sampaikan. Ya udah, setidak-tidaknya maskernya tetap dipakai. Dipakai. Jangan kalau makan dia sendiri-sendiri aja. Iya, Nggak usah Ya kalau ngobrol kita datang gitu nanti ya. mau mengunjungi orang tua, pastikan kitanya udah divaksinasi lengkap, beliau Oke. juga udah divaksinasi lengkap. Karena risikonya bukan kita yang muda-muda. Iya. Yang sudah Risikonya komorbid yang, ya Pak. yang kita Yang sudah datangin. tua. Betul, Pak, betul. tadi kan kadang-kadang gini Pak, kalau masyarakat kan dapatnya gini, oh kita itu udah lumayan tinggi antibodinya, udah kebal, udah oke dong. Terus buat apa lagi kita mesti booster? Booster, Nah, iya. pertanyaan lagi nih Pak, kenapa kita mesti booster kan udah bagus banget tadi udah ribuan. Karena ya 1% dari 270 juta Tidak Ya, sedikit sedikit ya. sebenarnya. 2,7 juta Lumayan juga. banget itu Gitu angkanya. ya. Jadi Jangan pemirsa sampai nggak kena. bisa jumawa nih kita Iya, ceritanya. jangan Walaupun sombong. kita punya antibodi cukup tinggi, Yes. bukan berarti kita nggak perlu booster lagi. Betul. Nah, booster sendiri hitungannya tuh biasanya suntik sekarang nih, nggak langsung kebal dong Pak. Ada Ada waktu. waktunya. Nah, kita tanya lebih jauh sama Pak Menteri ya. Kita break sebentar ya Pak ya. Iya. Kita akan kembali saat lagi. Jadi jangan lupa nih, di segmen 3 setelah ini kita bisa nelpon-nelpon. Kak, kapan lagi teleponan sama Menteri coba ya kan? Buat yang di Jakarta di 574-3476. Untuk yang luar Jakarta juga boleh. Pakai 021 574-3478. Atau juga boleh via Instagram di @haldokter_tvri. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Hal Dokter karena sehat itu asik.
masih ngobrol barengan sama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin di Yes. Halo Dokter Karena Sehat Itu Asik. ya. Kita masih ngomongin mengenai mudik asik saat pandemi. Pandemi, Ya. betul. Harus asik, harus selamat juga, harus aman juga. Kita ulang pertanyaan yang tadi ya Pak ya. Yes. Kan kita kan kalau suntik booster itu, pertama gini Pak, antibody itu udah tinggi. Kenapa mesti booster? Terus kemudian booster itu ya Pak ya, kan ceritanya lain ya Pak ya. Si booster sekali disuntik kan nggak langsung kebal. Berarti kita udah mesti berhitung dong Pak. Jangan sampai kita pas mudik besok baru nyuntik sekarang, gitu nggak Pak? Booster itu antara 10 sampai 15 hari lah baru akan Muncul. maksimal. Ada antibodinya Maksimal nih. antibodinya. Dia tumbuhnya bertahap sih. Jadi memang idealnya kalau bisa sekarang suntik boosternya. Makanya Oke. kita undang Bapak nih Iya, sekarang nih, Sekarang suntik ngingetin ya boosternya semua. supaya nanti pas di sana proteksinya maksimal. Oke. Dan juga nanti kalau semuanya orang Indonesia kan sukanya nunggu-nunggu kalau udah Betul. kepepet. Iya, Nanti kalau betul. udah kepepet ya ada fasilitas vaksinasi di terminal-terminal, bandara-bandara. Cuma kan nanti jadi antriannya panjang, ganggu kenyamanan teman-teman juga kalau mau pulang. Udah Betul. mendingan sekarang deh, mumpung masih ada waktu gitu. Lagi pula kan sayang, antibodinya belum maksimal. Belum jadi juga, Iya. nanti baru muncul pas udah pulang ke Jakarta lagi kan gitu. Tapi apa gini, kan sekarang juga di terminal-terminal kan juga ada tes-tes PCR, tes antigen Pak. Artinya kan memang untuk orang-orang yang belum booster itu kan sebenarnya diizinkan untuk mudik. Nah itu ada nggak Pak mungkin hal-hal khusus selain mereka tes yang harus mereka ingat gitu di sana, atau memang hal-hal yang membedakan lah dengan mereka yang pulangnya memang sudah booster gitu? Kalau orang yang belum booster, otomatis memang antibodinya kan tidak setinggi yang sudah ada booster. Iya. Jadi kemungkinan kalau dia kena lebih besar, Iya, gitu ya. betul. Keparahannya juga bisa lebih besar. Ya sekali lagi kalau saya bilang prokesnya mesti diperketat. Ya. Oke. Jangan dia buka masker. Gitu ya. Kalau buka masker untuk makan atau minum, usahakan jangan ngobrol dengan orang-orang. Berjarak lah gitu Pak ya gitu ya. Susah tuh Pak ya Itu, sebetulnya ya Pak ya. Iya. Makan tapi nggak boleh ngobrol Itu tuh paling susah susah. gitu loh ya Pak ya. Kalau makan tutup dulu baru ngobrol. Oh, Bisa iya, juga iya. gitu. Bisa Atau sih. whatsappan aja Pak biar lebih gampang. Atau begitu masukin mulut, habis itu ngunyahnya Sampai ngobrol, iya, boleh iya, Pak. iya, iya. Pak, saya katanya Bapak ada slide yang bagus banget nunjukin kepada masyarakat semua. Ya. Seperti ini loh keadaan vaksinasi sekarang gitu loh Nah. sebetulnya. Boleh dong ditampilkan? Ya boleh mungkin Ya. dibantu ditampilkan. Nah, ini dia nih Pak ya. Ini slide ini kemarin untuk lebih memotivasi teman-teman yang usia lanjut. Oke. Karena kan kemarin Hong Kong sama Cina kena. Iya. Dan Hong Kong kalau teman-teman baca itu kan tinggi sekali Betul, masuk Iya, rumah benar, sakit benar. kematiannya. Padahal vaksinasinya udah tinggi. Jadi saya ditanya sama Bapak Presiden, kok Hong Kong udah vaksinasi tinggi kena? Sesudah kita lihat, ternyata di Hong Kong itu yang vaksinasinya tinggi itu yang anak muda kayak gini-gini. Oh. Kayak gini kayak Pak, gitu. gini enggak Pak? Aduh, itu bukan saya yang ngomong ya. Ternyata yang lansianya rendah cuma 20%. Oh gitu. Habis itu kita cek dengan data di Indonesia kan, yang kemarin yang kena Omikron, Iya. yang meninggal di rumah sakit pemerintah, malah kita cek. Ternyata yang paling banyak yang meninggal itu 70% belum Vaksin. lengkap vaksin. Jadi either dia belum divaksin atau baru satu kali. Jadi emang vaksinasi Iya, iya. dia kritis apa enggak. Nah kalau kita mau mudik, kan sebenarnya ingin membawa kebahagiaan buat orang tua kita. Betul. Jangan bawa bencana Jangan gitu bawa maksudnya penyakit ya, kita. Pak. Jangan bawa penyakit. Oke, jadi Oke. berarti ini sekarang pada dasarnya gini ya Pak ya. Kalau yang di tempat tujuan nih Pak, kalau bisa ada lansia, lansianya juga tetap juga dong harus minimal vaksinasi. 2 kali, minimal 2 lengkap kali. deh, lengkap. Syukur-syukur kalau udah booster. Ya, sementara yang bolak-balik nih yang mau datang booster deh gitu. Iya. Ini benar-benar baru benar-benar mudiknya asik, Asik. nyaman gitu, aman. Tapi gini juga pasti jadi penasaran. Ini kan kalau kita lihat datanya kan secara spesifik dikatakan lansia yang beresiko nih Pak ya. Lansia nomor 2. Lansia nomor 2 juga termasuk yang memang beresiko. Nah, ada nggak sih Pak strategi begitu? Ya memang akhirnya kita lakukan program vaksinasi yang gimana caranya lansia deh yang datang, jangan yang udah muda-muda gitu maksudnya Pak. Itu jujur aku akui susah itu ya. Oh, Jadi Memotivasi lansia. susah. Aduh. Jadi saya bilang sampai dokter-dokter dong, kan punya bapak ibu disuntik dong. Nanti jawabannya, ya nggak apa-apa kan udah tua ini. Ya ilah. Gitu kan Hey. jawabannya. Tapi kita nemu satu cara yang tidak sengaja ketemu gitu. Apa, Apa tuh Pak? Dulu inget nggak mall sempat dilarang kalau nggak Aduh vaksin? betul Oh, Pak, iya, betul benar. Pak. Lansia Oke. itu nggak takut mati. Betul. Lansia itu takutnya nggak Nggak bisa bo- ajak nggak boleh jalan-jalan jalan ke ke mall. mall. Betul, betul. Oh, jadi Iya, begitu iya, kita iya, larang, iya. protes semua gitu. Ya udah lansianya pesuntikan lansia jadi naik. Beneran langsung naik ya Pak? Pak, Sangat ya? tapi itu Pak manjur banget Pak. Saya tuh punya lansia, beberapa lansia yang kalau protes gini, masa kita umur 60
sekian aja nggak boleh masuk mall gitu. Kita kan punya uang padahal gitu Wih. ya. Kan ada grupnya tuh ya lansia-lansia ngobrol-ngobrol gitu. Grupis. Sekarang semua udah booster, Pak. Nah, jadi saya nih buat teman-teman yang muda-muda kan pasti pengen melindungi orang tuanya dong. Betul, Iya. betul. Pada saat kita mudik supaya mereka bisa sehat, Iya. tetap bisa selamat. Iya. Nah, tolong pikirkan cara-cara seperti itu. Oke. Papa, nanti kalau nggak di booster atau nggak divaksin, nggak boleh ketemu cucu loh. Oh. Karena cucu Nggak kan boleh nggak di nyium booster. loh, gitu. Nggak Oh, boleh iya, cium lo betul, sama iya. cucu, gitu. Oke. Kan niatnya baik. Niatnya Jadi kita baik sambil- sih. kalau nggak bapak nggak ketemu cucu, nggak boleh cium cucu. Mesti pinter nih Masa gitu, triknya. ya. Satu Itu. lagi Pak yang mesti saya apresiasi. Ini pemirsa pasti udah tahu kan yang namanya booster malam-malam lah. Oh, Night iya. booster. Nah itu Iya. juga asik banget. Di mana di masjid habis taraweh terus pada diinjus semua tuh Pak. Itu keren banget Pak. Itu juga terobosan baru ya Pak. Itu mesti minta terima kasihnya ke Menteri Agama juga. Kan itu ngobrol sama Menteri Agamanya, ya deh kita booster karena kan pengen mudik. Oh, iya, iya. Wah Jadi, Bapak nggak bisa ke Menteri Perdagangan juga Pak. Apa? Kalau beli minyak dikurangin. Kalau di booster enak juga. Atau dapat telur kali Pak, apa gitu Pak kan lumayan Pak. Tapi gini Pak, itu kan tadi kan mungkin kalau yang bicara mall gitu kan mungkin di kota-kota besar nih ya. Iya, iya. Orang kan mudik kan sampai ke pelosok-pelosok banget tuh Pak. Untuk di strategi di daerah yang terpencil nun jauh di sana tuh gimana Pak? Maksudnya orang yang di sananya. Iya, yang sananya supaya mau booster gitu loh maksudnya Pak. Ya emang paling kalau saya lihat ya, yang namanya orang tua tuh paling sayang ke cucu. Dia belum tentu sayang ke anak ya, tapi ke cucu biasanya sayang. Serem amat Betul, sih ya? Pak. Iya bener, tapi bener Betul, juga tapi sih, betul. kerasa Iya, sih, ada kerasa gitu. bener. Biasanya kakek nenek tuh lebih sayang ke cucu daripada ke Daripada anak. anaknya sendiri. Apalagi mantu. Itu. Oh, iya. Apalagi mantu Pak Budi mah bener-bener. Oke Pak, jadi berarti ada trik lagi nggak nih Pak? Kalau yang terpencil gitu, jadi bawa cucunya diingetin. Buat cucunya. Jadi kita kan Indonesia tuh harus ada ininya kan, gimmicknya. Iya, take tapi and gini give. dulu Pak, ini sekarang kita ngasih motivasi untuk ke kan kalau kita bicara vaksin kan nggak gampang Pak ngebawa sampai ke daerah-daerah yang sampai ke Papua atau sampai ke Maluku. Itu gimana sih Pak? Apakah kita sudah sehebat itu untuk bisa Indonesia mengirimkan? ternyata surprisingly itunya hebat. Oh iya. Dan saya mesti terima kasih sama TNI sama Polri. Wow. Karena urusan gotong-menggotong membawa logistik ini mereka udah biasa bawa senjata kali ya. Jadi bawa vaksin lebih gampang kali. Nah, saya tuh yang pengen dititipin sama teman-teman saya nih yang udah ada yang kebelet booster ya Pak ya, ada yang nggak mau booster. Tapi yang kebelet booster tuh malah di tempat-tempat mereka itu susah dapetin boosternya. Nggak sebanyak kayak di Jakarta Pak, Nah. gitu maksudnya. Di daerah-daerah ya Pak, sebenarnya bukan daerah yang kota besar nih Pak daerahnya. Nah kalau yang itu gimana? Tapi mereka memang nggak mudik loh Pak, mereka nerima hasil mudikan gitu jadinya. Saran saya kontak puskesmas atau kontak Polres atau Polsek. Itu yang paling banyak punya vaksin. Baik, jadi Jadi silakan puskesmas usahalah sama pokoknya Polres, ya. Polsek datang. Karena saya tahu setiap Polsek sama Polres sama Pak Kapolri ditargetin. Jadi mereka pasti senang kalau lihat ada yang mau disuntik. Jadi pemirsa nih kasih pertanyaan penting yang dititipin sama banyak orang sudah saya tanyakan dan jawabannya nggak susah sebetulnya. Kontak aja dari mulai Polsek, Puskesmas. puskesmas terdekat gitu ya. Dan di sana pasti ada. Pak, udah banyak pertanyaan lewat IG. Boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Kita Iya, tampilkan. coba kita lihat nih, mungkin yang ingin Siapa nyapa yang via Instagram, boleh dibantu? Nah, dari @widya_rizka hanya 3 nih. Tips mudik bagi balita, nah dan anak-anak yang aman, nyaman, dan sehat seperti apa? Biasanya sih dokter anak yang ditanya Pak. Iya. Tapi berhubung ada Pak Nggak Menteri, apa-apa. siapa lagi Dari dong pandangan Pak? Pak Menteri gimana Pak? Karena kan tadi kan kita ngomongin lansia mulu nih Pak, lansia, komorbid, lansia, komorbid. Anak-anak Pak, itu kan juga belum pada booster. Gimana tuh Pak? Anak-anak itu ibunya mesti jagain, pakai masker terus, dan kalau makan dikasih makan sama ibunya. Jangan suruh ngobrol sama main-main buka-buka masker. Itu Oh iya, berarti prokes. Jadi Satu nggak aja bisa tuh. nih ceritanya nih lagi jalan perjalanan jauh berhenti ada kan ya Pak playground gitu ya Pak ya? boleh ya, Pak, asal pakai telepon, masker, boleh pakai masker. Boleh asal Boleh. pakai masker. Pak telepon ya Pak. Ini Ya, pasti kita angkat dulu ya penting Pak ya. banget Halo pagi, halo dokter, dengan siapa di mana? Selamat pagi dengan Sofi di Depok. Iya silakan Mbak Sofi di Depok. Silakan pertanyaannya Bu. Ya, selamat pagi Dok, selamat pagi Pagi. Pak Menteri. Silakan. Ya silakan Mbak Ya, Sofi. saya mau nanya, kan saya sudah booster. Ya. Saya mau mudik ngajak anak-anak saya. Nah, anak-anak saya ini ada yang usia 8 dan 7. Itu Iya. apakah harus di booster dulu atau tidak? Oke. Baik. Kalau Itu booster aja. hanya untuk umur 18 tahun Mbak Sofi. Oh, Oke. baik. Jadi di antigen aja. Udah 2 kali kan? Sudah. Vaksinasi udah 2 kali. Iya, kalau anak saya sudah 2 kali. Di Oke, antigen baik. aja Mbak. Baik, baik, baik. Nah, oke, jadi berarti terima kasih Terima Mbak kasih ya, Sofi Bu Sofi ya. pertanyaannya ini. Sama-sama, terima kasih. Iya, ini Ya, pertanyaannya terima banyak nih karena kan satu keluarga, semua udah booster. Kecuali anak-anak dong Pak, anak-anak nggak ada boosternya belum ada. Berarti kalaupun mereka mudik, tetap ada yang harus di antigen gitu Iya, lah, iya. nggak apa-apa lah gitu kan, nggak masalah.
Coba dikit lah. Coba nggak apa-apa. dikit. Terus kemudian tadi kita balik lagi ya Pak ya. Kita ke IG lagi deh Iya. gitu ya. Ada lagi, Tadi lagi mungkin? anak-anak kan tadi Nah. Bapak, oke nih satu lagi barangkali ibu Nah hamil. ini dari Mbak Feni Sasmita nih ya. Ini karena dia lagi hamil Lagi pasti ya hamil nggak Mbak sih? Feninya. Jadi kalau tadi anak-anak, ini sekarang ibu hamil nih Pak Menteri. Bagaimana kalau ibu hamil ingin melakukan perjalanan mudik agar tetap aman? Walaupun mungkin memang hamil sekarang sudah bisa booster sebenarnya ya Pak ya. Iya, bisa. Tapi ada tipsnya nggak sih Pak untuk yang ibu hamil ini Pak? Aku bukan dokter ya, coba kalau kata dokter-dokter, kalau hamil-hamil antara 1 sampai 3 bulan atau trimester terakhir janganlah jalan-jalan. Oh iya. Jangan Jadi kalau jalan-jalan. jalan-jalan tuh yang Mbak Tapi Feni di rumah jalan-jalan aja. yang di tengah aja. Mbak Lula dokter anak, bukan? Bukan. Bukan. Tapi kalau mau ngotot pun misalkan ya hati-hati. Kalau Hati-hati. memang masih bisa booster, memang trimester yang kedua gitu ya, silahkan booster. Kalau enggak, ya udah berarti antigen ya Pak. Enggak, sebenarnya lebih ke ini, lebih ke menjaga keamanan Kandungannya juga. juga. Kandungannya. Perjalanan Karena booster kan dong. tetap bisa booster tetap boleh, Boleh. kapanpun boleh. Iya, iya. Cuma iya. yang saya dibilangin sama dokter-dokter anak gitu ya, Obgyn bilangnya hati-hati biasa 3 bulan pertama sama 3 bulan Tiga terakhir terakhir, itu rawan. resiko. Rawan. Iya, Pak, oke deh. saya penasaran nih Pak gini. Tadi kan kalau misalnya kita bicara yang lewat kereta, lewat pesawat, itu kan bisa dikontrol dengan kalaupun dia belum booster harus PCR atau antigen dulu. Kalau yang naik mobil, Pak. Tahu nih Pak, karena dia udah tahu Iya. modalnya naik mobil nih, Pak. Saya Biasanya udah naik tahu. mobil. Ada telepon lagi Kak. Telepon dulu ya Pak, ya itu nanti aja ya. Halo Oke. pagi, halo dokter dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi dok. Pagi. Selamat pagi, Bapak Menteri. Saya Aryani dari Jakarta Barat. Silakan. Halo Bu Riani, silakan pertanyaannya Bu. Saya kan terakhir vaksin itu di bulan Februari untuk vaksin yang kedua. Iya. Nah, kalau di Peduli Lindunginya itu kan belum ada untuk tiket vaksin yang ketiga. Apakah saya bisa booster sekarang atau enggak ya? Oke. Baik, Ya, terima kasih banyak kasih, ya. Oke. Bu. Terima Iya, kasih. gimana Pak? Belum ada tiketnya Pak? Iya booster 3 bulan sih. Jadi Iya. nggak usah di booster lah, antigen aja. Antigen, antigen aja aja, Bu. katanya. Karena Colong belum- dikit nggak apa-apa lah Bu. Iya. Masalahnya hitungannya kan 3 bulan, bulan Mei Pak, ya udah Iya, lebaran boleh. dong kan nggak mungkin, nggak apa-apa di antigen. Memang ada yang belum saatnya di Iya, booster. betul. Tapi yang kita bicarakan sekarang adalah orang-orang yang sudah saatnya di booster. Kita berdua di booster aja kita kena ya. Iya, masih kena juga tuh kemarin udah booster Nah ini padahal. Pak tambahannya, orang-orang yang udah di booster tapi udah lama boosternya Pak. Udah lewat daripada 7 bulan, 8 Kita bulan. udah lama pas itu ya. Iya, karena kan awal-awal. Nakes kan ya. dok, Pak. Ini nakes apa golongan istimewa yang Nakes bisa ya, dapat Pak. booster nakes, semua Pak. orang lain Nakes, apa Pak. gitu. Kita kan praktek, jadi juga di Nakes booster. Pak, nakes Pak. Jadi Boosternya pakai apa dulu? Kita pakai Moderna dong Moderna. Pak. Pegel bang, pegel. Banget, udah kayak habis dipukulin Pak. Pak Budi juga sama Moderna. Iya, aduh, Bagiannya meriang saya dipukul-pukulin. tahu kok, Pak. Jadi Enak gimana banget Pak? Kalau yang begitu apa ada nanti ini udah nanya gini, ada booster kedua nggak? Kita bakal Nah, ada iya. booster kedua atau sebenarnya nggak usah ngomongin booster kedua deh. Yang pertama dulu aja atau gimana Pak? Vaksin itu kan, ini dokter pasti ngerti kan? Iya, iya. Itu tidak membuat kita kebal, Betul. Iya sih. tapi membuat antibodi kita siap pada saat virusnya masuk, Iya. sehingga kita tidak masuk rumah sakit dan insya Allah nggak parah. Ringan-ringan aja sih bener kemarin juga. Jadi gitu benar ya. kemarin ringan kan? Ya, Nggak masuk alhamdulillah. rumah sakit kan? Enggak dong, Pak. Demam nggak? alhamdulillah. Nggak juga kali. Saya demam sehari Pak. Demam Nah, sehari. kalau dia enggak, tapi bagi-bagi ke saya dia. Jadi Oh, ketularan dari sini? iya Pak. Ya asli. kayaknya sih ya, kayaknya mah begitu Jadi kayaknya. pemirsa, kenapa kita tanyakan sama Pak Menteri? Karena memang pertanyaan itu banyak ditanya sama semua orang. Intinya adalah kita sama-sama mengerti bahwa kalaupun sudah di booster, sudah disuntik sampai lengkap pun, Ya. bukan berarti kita akan kebal Kebal. terhadap yang namanya COVID. Tapi kalau kena pun, kita harusnya tidak berat gitu ya Pak Iya. ya. Oke. Sama aja, Bapak Ibu kan juga nggak mau punya komorbid. Karena kalau punya komorbid, permasalahan jadi panjang. Nanti pertanyaan kita tanyakan lagi ya, Yes, silakan. masih boleh banget nih ntar segmen 4. Telepon ke kita masih boleh ngobrol sama Pak Menteri ya Pak ya di 5743476 untuk yang di Jakarta. Untuk yang luar Jakarta pakai 02157434478 atau masih boleh via Instagram di @haldokter_tvri. Kita akan kembali lagi setelah ini, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan Lebih kita asik masih lagi ngobrol. dong hari ini karena Banget. ngobrolnya langsung sama Pak Menteri. Pak Menteri. Yang mau tanya langsung aja ya 5743476 Yes. atau 02157434478 Yes. masih kita buka buat Anda semua. Betul sekali. Dan tadi juga ada pertanyaanku yang belum dijawab. Boleh dong, tanya Kalau lagi. mudik Pak, nggak naik kereta, nggak naik pesawat, naiknya mobil. Gimana ngontrolnya itu Pak?
random nanti dia sama Pak Polisi. ambilnya Jangan random. Oh, gitu. Jangan sedih ya. Udah banyak yang bahagia Pak. Itu mah diperiksa kalau yang naik gitu. Kalau naik mobil mah nggak diperiksa gitu Ada kan ya Pak ya. randomnya. Dijagain di tol apa gimana tuh, Pak? Iya, nanti kalau diomongin sini. Jangan dong. Padahal saya mau tahu. Mudik kemana sih memang? Ke Bandung aja sih. Oh, ke Bandung doang. Bandung. Taman Bandung tadi lewat tol. Sama aku juga. Oh, Bandung juga ya? Istri orang Bandung. Pak Budi. Mana? SMA 3, Cimahi ya, Cimahi, Pak. Cimahi. Cimahi. Pak Budi jelas orang Sunda. Pak Budi Gunadi. Diulang ya Pak ya. Iya, Yang betul. X ya, X deh kalau Kamu kan juga Dika Sudika kan? Nggak begitu, Oh, nggak. ya. Oke, Pak, berarti kan gini Pak ya, kita udah tahu nih caranya udah tahu, udah rapi semua nih. Tinggal sekarang yang mau mudik menyiapkan diri masing-masing kan Pak. Nah, kalau misalkan Pak di tengah jalan tahu-tahu demam Pak. Nah, gimana tuh? Nah, terus gimana tuh Pak? Apa langsung COVID atau gimana Pak? Ya, jalan terus di sana, nanti di sana dites aja begitu sampai. Ya. Bisa antigen kan cepat. Oke. Tapi gini Pak, ada nggak sih Pak, maksudnya upaya untuk ya jangan sampai deh Pak, misalnya nanti ternyata ada peningkatan kasus nih, misalnya let's say. Nah itu ada strateginya nggak Pak untuk menanggulangi Pak, yang sudah disiapkan? Sudah siap, apa yang sudah udah disiapkan disiapin. gitu loh Pak? Kita sebenarnya sudah mengobservasi bahwa Omikron ini beda dengan Delta kan. Kalau Delta itu banyak yang masuk rumah sakit, Iya sih. Omikron itu banyak yang tidak masuk rumah sakit. Ya. Oke. Jadi kita tetap masih menjaga 17 startup telemedicine yang kemarin bantu kita. Iya. Itu kemarin 2 bulan aja udah 1,5 juta orang dia layani dan kirim obatnya udah 400.000 paket. Oh. Jadi memudahkan lah. Terutama pada saat lebaran ini kan dokter-dokter juga prakteknya Pada susah. libur ya? Saya Sehingga termasuk telemedicine-nya jalan. yang dapat Pak. Saya Dapat ya? termasuk yang misalkan waktu itu saya positif PCR, langsung saya dapat surat cinta, enggak sih SMS cinta Pak. SMS cinta, WA ya. cinta dari Kementerian Kesehatan Sama, gitu ya. sama. Nah, nomor sekian Iya, Anda selamat, posting, Anda selamat gitu. Ada katanya. selamat, ada selamat nggak? Enggak, 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 Pak. enggak, Enggak, Pak, asli enggak. Selamat dapat undian gitu ya, pokoknya langsung by besoknya itu Pak, saya udah langsung ngikutin linknya. Iya. Besoknya udah nyampe Pak, itu langsung set, Paket obatnya ya? paket obatnya. Jadi memang keren banget. Nah, itu pertanyaan saya kan tuh kota-kota besar. Nah. Nah, ini kan mudik ke ujung-ujung Kalau ke Pak. ujung-ujung sana gimana Pak? Masih bisa, apakah bisa juga dikirim? Tenang aja gitu kata Ke Pak. puskesmas. Oh. Ke puskesmas. Sekarang banyak kabupaten kota yang udah lakukan telemedicine lokal. Jadi saya keren, ngeliat beberapa. keren. Gara-gara ada itu, rakyat Aman. heboh kan di sosial media. Iya. Beberapa kepala dinas lakukan itu yang lokal. Nah, memang Betul. udah mestinya ya Pak ya menggunakan teknologi. Pak, ini teknologi lagi Pak, IG Pak, udah Iya, dijadiin banyak teknologi banget IG. nih IG-nya Keren nih. nyambunginnya gitu. Kak ya. Coba boleh nah dari Anja 8040. Apa sih yang perlu Tuh, diperhatikan? belum disebut bermotor. Iya, tadi. Jadi yang perlu diperhatikan Pak tadi. Maaf ya, yang punya mobil cakep, yang punya motor cakep, tetap aja bisa kena random gitu ya Pak. Mungkin Pak, ini Pak mungkin saran-saran untuk yang mau mudik nggak pakai pesawat, nggak pakai kereta. Sebenarnya mudik dengan motor untuk penularan itu less risky Ya dibandingkan iya Pak, Iya cuman sih, berduaan ya Pak ya, berdua. anginnya banyak lagi Pak. Iya, Sama aja karena kita tahu kan yang Iya. di luar ruangan itu lebih kecil risikonya dibandingkan dengan yang di dalam ruangan, apalagi AC-nya muter. Oh, Kalau oke. mobil AC-nya muter. Kalau motor AC alamnya satu arah Nah, terus. Pak, kalau gitu saya mau nanya Pak. Angin Gitu. cepat. Jadi resikonya sebenarnya lebih rendah kalau Nah, pakai kalau motor. gitu, Pak. Dan ngomongnya nggak bisa ada-ada, nggak bisa deh begini. Enak banget Kepalanya ya Pak, muter. ya udah nggak Kayak bakal burung. ketularan. Kayak burung Tabrakan. hantu. Enggak, tapi gini Pak. Berarti kalau gitu sebenarnya orang-orang yang naik motor nih perlu pakai masker nggak sih Pak? Apa? Perlu pakai masker Perlu nggak? pakai masker Di nggak? jalan kan ngap tuh Pak kalau pakai masker kan nggak apa-apa tadi kalau misalnya. Kalau mau pakai face shield aja. Oh pakai face Dia mah emang mau ngejebak di ujungnya, dia pengennya nggak pakai masker gitu loh Pak. Ada telepon lagi nih ya Pak ya, izin angkat dulu Pak ya. Halo, selamat pagi. Ya, halo dokter, dengan siapa di mana? Halo. Kayaknya enakan sama Dika ya, dia tadi mau ngomong. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, dengan siapa di mana Pak? Dengan biasa Pak Herlan dari Bandung. Oh Pak Herlan di Bandung. Ini semuanya orang Bandung ngumpul nih, silakan Iya, Pak. Mangga Bapak silakan. Pak Herlan, mangga Pak. Pak, pertanyaannya Pak. Pak Ya, Herlan. yang pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah saum Iya, hari terima yang kasih, Pak. ke-11 untuk pimpinan terus staf TVRI, juga seluruh narasumber maupun presenternya
Ya, terima Selamat kasih, Pak. menunaikan ibadah saum yang ke-11. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Pak, pertanyaannya Monggo, Pak, atuh, silakan, Pak. Pak. Iya, Pak. Punten, pisan, Maaf Pak. lahir batin. Iya, Iya, Ah, maaf ini lahir juga, Pak. Pak Dokter, Ya. harapan masyarakat Indonesia yang pertama stabilitas keamanan kondusif, stabilitas kesehatan kondusif, stabilitas ekonomi, harga-harga stabil. Ya, Baik, Pak. Pak. Mangga, Pak. Baik, Pak. Pak, punten, Pertanyaannya, punten, Pak. Pak. Ada yang mau Pertanyaan. sampaikan, Pak, ke Pak Menteri Stabilitas Kesehatan, Pak? ibadah. Baik. Yang menjadi pertanyaannya, Ya. sudah berapa persen hal-hal tersebut yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah? Rupina sakitu hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum. Iya, Pak. Punten, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Persen vaksinnya atau gimana maksudnya, Pak? Bukan, persen mengenai kesehatan yang kondusif. Oh, segala macam oke. itu. Secara Pak- keseluruhan lah ya. Pak Herlan tinggi banget nih, makro pisan sangat, gitu sangat ya. strategis dan diplomatis dan apalah itu pokoknya. Kalau kita secara makro ukur kesehatan pandemi COVID ini ada namanya indikator laju penularan WHO tuh. Oh, Yang level 1, 2, 3, 4. Kita di mana, Gitu. Pak? Nah, di mana, Pak, kita, Pak? sekarang. Tinggal aku rasa DKI, tapi DKI karena datanya agak rancu, banyak orang datang dari luar. Jadi yang diukur kan laju penularan itu 3. Iya. Jumlah orang tertular seminggu per 100.000. Iya. Oke. Yang kedua jumlah orang masuk rumah sakit dalam seminggu per 100.000. Iya. Yang ketiga jumlah orang yang wafat per minggu iya. per 100.000. Itu tiga-tiganya kita seluruh provinsi udah level 1 kecuali semua ya? DKI untuk laju penularan dia level 2. Nah, level 1 itu maksudnya di bawah 5%, Pak? Level 1 kalau untuk jumlah kasus di bawah 20 per 100.000. Oke. Jumlah rumah sakit di bawah 5 per 100.000, yang mati 1 per 100.000. Ih, cakep Oh, ya, Pak bagus ya. dong ya angkanya Cuman ya. tinggal Jakarta, karena Jakarta orang kadang-kadang Jakarta yang penularannya karena banyak orang datang kan, semua iya, orang kan belum tentu pesawat orang masuknya Jakarta Jakarta, gitu. belum tentu orang Cari Jakarta. rumah sakit ya ke Jakarta gitu ya. iya. Jadi ceritanya. Oke, Pak, berarti kita sudah di level yang lumayan aman. Aman. Tapi karena itu, gimana caranya mudik ini jangan sampai nih level kita turun lagi gitu Tetap ya. pakai Pak. masker dan Tetap pakai vaksin. masker. 2 aja, itu rumusnya 2 aja. Kan Bapak deg-degan pasti 2 kali dong, Pak. Iya, nanti pas pas selesainya. mudik sama pas balik dong, Pak. Karena Iya. yang balik ini bisa juga lebih banyak gitu kan ya, Betul. Pak. Nah, nanti pas yang balik itu akan ada disediakan sentra-sentra buat booster lagi kah atau gimana, Pak? Jadi daerah-daerah keberangkatan baik pada saat mudik dan balik itu kita kerjasama dengan TNI Polri, Kementerian Agama dipasang. Oh, berarti keren banget ya. Jadi kita bakalan pas pergi sama pas pulang udah dirapikan. Insya Allah tenang deh. Tapi gini juga nih Kak ya, banyak juga ya Pak yang masih bertanya-tanya gitu. Jadi kan memang kalau lihat dari data kayaknya udah enak nih, angka udah aman gitu, udah menurun. Tapi juga ada yang bertanya, itu apakah memang sudah beneran menurun atau laju PCR-nya memang menurun Gini loh Pak? Pak, kita kan tesnya turun-turun juga nih Pak. Sebetulnya beneran turun, katanya apa kita halu aja kali itu gitu kan Takutnya ya. gitu ke orang-orang, Tapi kan Pak. kita punya data jelas ya Iya Pak. sih. Itu gimana Pak? Kalau saya sih melihatnya positivity rate Yes. nggak bisa nipu. Iya betul. Karena positivity rate itu ada Pembandingnya. ada Iya. pembaginya tuh jumlah tesnya. Iya. Jadi kalau memang dia turun gara-gara jumlah tesnya sedikit, positivity rate-nya pasti 20%, 30%, Betul. 40%. Pembaginya dikit ya Pak harusnya Pak. Iya. Jadi ini pemirsa kalau yang masih ngotot sama yang namanya tesnya kita kan tesnya cuma Enggak. segitu. Kalau Jakarta tesnya cuma 10.000, kadang-kadang di bawah 10.000. Iya, kita lihatnya sama-sama adalah Positivity rate-nya orang udah Iya. di Positivity rate itu WHO bilang di bawah 5 itu sudah normal. sudah aman. Terakhir perasaan DKI 4,4 Pak. Sebenarnya, tapi memang sempat ya. Nasional udah kepala 3. Iya. Wow, Nasional itu alhamdulillah ya. di bawahnya DKI karena DKI balik lagi ya Pak Ya, ya. paling rame. Iya, Lebih tinggi. paling Paling rame rame. lagi tadi ceritanya. Iya. Ya ada DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Iya. pokoknya Jawa-Jawa lah Pak, Jawa-Jawa. sendirinya. Bisa ya positivity rate jelasinnya gampang kan. Jadi kalau 100 kena 10 kan 10%. Iya, betul. iya. Kalau misalnya diturunin nih jadi 10 tes, kena 5 ya 50%. jadi- Iya, malah Tapi lebih kalau banyak. dari 10 sen kenanya 1 Jadi ya cuma 1%. bukan itu ya Pak alasannya. Jadi Ya, sebenarnya dan- rugi dan kalau itu tesnya cuma rasionya. dikit ya Pak. Nah, Rugi tesnya karena kalau cuma positivity sedikit. rate-nya akan naik kalau Akan dia benar-benar naik. masih Nah, banyak. Jadi kalau pegangan nggak cuma satu, bukan cuma kasus sama tes yang dilakukan. Ada Iya. banyak lagi pegangan yang lain, termasuk itu loh Pak. Kematian juga angka kematian. Oh, Pak, ya. itu juga pegangan Kematian banget. itu biasanya 20 kali dari yang kena. Jadi misalnya sekarang atau rumah sakit ya, rumah sakit itu jarak susah dimanipulasi. Jadi Iya. misalnya dari 100 yang kena, yang masuk rumah sakit itu 20.
Jadi ada satu dulu nih, zaman dulu Zaman yang ada satu serem daerah itu lah, lah. daerah yang jahiliyah tuh orang suka Jahiliyah. nutupin data. Orang yang masuk rumah sakit 100, yang kena 80. Kan nggak mungkin. gitu kan. Ada tuh Gimana dulu tuh. caranya Dipikirnya kita di Kemenkes agak-agak nggak ngerti. ngerti. Gitu. Aduh. Gimana Jangan masuk rumah sakit salah. 100 masa yang Nggak konfirmasi mungkin positif dong. cuma 80 kan nggak Itu mungkin. dia yang lainnya tamasya kali Pak ya. Iya. Ini di Instagram udah ada lagi nih Pak pertanyaannya Pak ya. Boleh kita lihat mungkin dari Instagram dari Saya bacain ya Pak ya, Amanda Talumepa. Sebenarnya aman gak sih dok mudik membawa bayi dengan menggunakan sepeda motor? Ini mah pertanyaannya bukan sama Pak Menkes Kalau aku kan? bilang sih, bukan masalah COVID, mudik bawa bayi pakai motor mah nggak aman. Iya, agak ngeri ya. Ngeri, nanti jatuh Iya. gitu kan. Mendingan dimanfaatkan memang transport umum Pak ya, kereta Iya, gitu naik ya. bis lah. Atau naik bis, iya naik benar kereta, naik bis. Bawa bayi mah kasihan. Oh iya Pak, kalau untuk di halte ya Pak yang menggunakan bis Apalagi antar. itu digendong. Iya. Kan Udah kalau pakai ikatan itu masih ibunya mending. ngantuk, bapaknya Nah, ngantuk, itu. anaknya udah Anaknya susah. udah miring kadang-kadang tuh agak ngeri. Iya. Pak tadi kalau kan kita tadi bicaranya kan kereta sama pesawat terbang. Kalau bis antar kota Pak, itu juga apakah memang ada tes di halte-halte apa gimana tuh Pak? Kan boleh ini ya Pak ya, gimana Ada Pak? tes dan ada tempat vaksin, nanti Pak Budi Karya udah siapin itu. Oh, oke. Cuman tetap aja kan kita pengennya nih pemirsa, jangan pas mau naik bis divaksin dong. Iya, Sekarang vaksinnya. Sekarang nih, mumpung semua ada yang mau mudik kita ajakin nih, minggu-minggu kedua kan terawihnya udah yang mundur maju nih ya. Sambil terawih ya, yuk suntik yuk, udah deh naik booster cakep banget ya. Naik booster iya. Berangkat pulang-pulang udah dijusin semua. Iya, jadi bukan lagi kita ngumpulin buku ceramah khotib ya, tapi buku vaksin, kartu Buku vaksin, buku kartu vaksin. Pak, Iya, nanya iya. lagi dong Pak, kan Pak Budi ini kan sebenarnya gini ya Pak ya, satu-satunya Menteri Kesehatan yang bukan dokter ya Nah, Pak. Saya iya. sampai ngecek loh Pak, dari zaman dulu ada nggak sih barangkali ternyata Jadi agak Oh enggak, jangan. jangan dong, Justru Pak. juga. Justru yang itu pasti ada sesuatu yang luar biasa di moncer diri banget seorang. kok Iya Pak. dong. Ternyata memang ini juga bikin semua orang tuh bisa melihat. Pemirsa saya mau cerita sedikit pemirsa ya. Jadi Pak Budi ini sekolahnya itu adalah teknologi fisika nuklir. Waduh. Nggak ada urusannya gitu ya. Tapi Pak Budi itu saya ingat banget waktu di Inalum Pak. Kenapa? Waktu tiba-tiba yang namanya Freeport itu 51% jadi punya Indonesia lagi. Cakep deh Pak waktu itu Pak. Tapi nggak kebayang Bapak jadi Menteri Kesehatan Pak Iya, waktu itu sama, Pak. saya juga nggak Sama kebayang. ya Pak, sama ya Pak ya. Loh kok kaget semua jadinya ya Tapi kita ya. Pak, ini ternyata bikin semua manusia terus melihat. Indonesia itu ternyatanya land of opportunity. Boleh sekolah apapun, ya Pak ya, tapi bisa jadi menteri apapun. Iya. Buktinya ya Pak ya, jadi kayak ini teman saya nih Pak. Kan Pak dia itu adalah dokter spesialis kedokteran olahraga. Pilihannya tadinya Pak cuman menteri kesehatan sama menteri olahraga. Sekarang bisa menteri agama Pak, bisa menteri semua. Bisa menteri urusan wanita juga. Bisa juga Pak ya Allah. Karena Iya. sekarang ternyata bisa kalau memang punya Kapabilitasnya. Jadi nggak cuma lihat dari background pendidikannya doang ya Kak ya. Boleh nggak Pak nanya Pak, sebetulnya yang lebih pusingin ngurusin kesehatan apa ngurusin ekonomi? Atau ngurusin nuklir Pak? Nggak pernah ngurusin Nggak nuklir pernah. ternyata. Oh, kan Nggak fisika pernah, nuklir. nggak pernah. Kalau aku bilang, saya lebih senang ngurus kesehatan. Oh, gitu, kenapa Pak? Pak? Karena ngurusin ekonomi itu hanya dapat hadiah duniawi. Iya, Kalau keren. kesehatan, wah surgawinya dapat. Insya Allah, Sekalian itu amin. dapat. Pak, Jadi tapi sebagai bankir, wah kita udah cukup duniawinya. Tapi kan kita utang juga surgawinya kan kita Oh, itu iya, waduh iya. kok kayaknya hidup kita banyak salah juga. Iya, Insya Pak Allah. Budi Ini ini udah kesempatan. berkali-kali Ini jadi kesempatan. direktur utama bank-bank lah ya Pak ya. Oke, udah tahu tuh Pak. Nah sekarang tambah lebih jauh nih Pak, berarti lebih nyaman di kesehatan Pak? Lebih senang karena bisa bermanfaat buat orang lain, itu aja. Oke, Amin. tapi gini Pak, mohon maaf ya Pak ya, kan mungkin akan ada yang bertanya-tanya gitu, kok bisa sih gitu, maksudnya bukan dokter jadi Menteri Kesehatan. Kamu nih, Pak. Enggak. Kalau aku dari awal pasti ngeliat Pak Budi pasti punya something yang luar biasa gitu kan. Tapi ada nggak sih Pak mungkin misalnya pandangan-pandangan yang bikin Pak Budi agak ngerasa nggak enak atau nggak nyaman gitu Pak? Mungkin ada Enggak ya, Pak, ya. suara-suara Biarin sumbang aja ya, Pak. lah Oh misalnya. banyak cuma kita hidup kan nggak bisa dengerin suara sumbang. Gitu. Nah, itu kita Mas. hidupnya maju-maju aja. Iya, Dan saya iya. bilang kenapa saya berhasil? Ada kasih rumusnya. Saya mungkin adalah Menteri Kesehatan yang paling punya banyak WA group. Oh gitu Pak, kenapa? Betul Pak. Wah, Kalau itu aku betul. punya WA group sama ahli anak, ahli TBC, ahli apa. Jadi kan kita nggak ngerti kan. Jadi kita tanya aja. Karena kita nggak ngerti, mungkin jadi ini isinya kosong gitu kan. Jadi kita masukin semua profesor-profesor kita dengerin, diomelin, dikata-katain. Tapi dengan gitu kita jadi pinternya jadi cepat. Iya, Betul. iya, benar. Kan bisa Pak, dengar saya ya. termasuk orang yang kagum kalau Pak Menteri tiba-tiba ngejawab atau ngomong di WA group. Kok sempet tuh ngomong di WA group.
Dan banyak sekali data yang kita dapatkan di WA Group yang barengan sama Pak Menteri. Oh, saya kuliah itu kreditnya paling banyak dapatnya dari WA Group. Oh, Wow, ya. tapi jangan bukannya hoax ya. Iya, bukan yang Bapak hoax. komplek itu bukan Pak ya. Enggak, makanya kita bikin WA grupnya sama ahli-ahlinya. Oh, Dokter iya, Lula iya, Kamal, iya. gitu kan. Kita Bukan kasih buat arisan ya bentuk. kayak Bukan, bukan. Nah, pemirsa pasti pengen tahu juga ya, Yes. sebetulnya Pak Menteri Kesehatan itu sehat apa enggak Itu sih? dia, Nah, pola paling hidup seru sehatnya nih. seperti apa? Ya. Nanti kita tanya lebih jauh pemirsa ya. Iya, masih boleh juga nanya juga sih ya lewat telepon di 5743476 untuk yang di Jakarta. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 atau via Instagram di @haldokter_tvri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Dan sekarang kita mau ngobrol lagi sama Pak Menteri. Karena Menteri Kesehatan, saya mesti tanya dong. Salah Iya. satu yang harus saya tanya adalah bagaimana pola hidup sehatnya Pak Menteri Kesehatan yang ngurusin pandemi segitu kusutnya. Diusahakan olahraga 5 hari 30 menit. Wih, 5 kali seminggu tuh Pak. 30 menit. 30 menit. Ngapain Pak olahraganya Pak? Marah-marah nggak masuk ya Pak? Marah. Yang saya paling sering berenang 1000 meter sama lari 5 kilo. Ih, keren banget Pak Budi. berenang 1000 meter pas Di mana, Pak? waktunya? Apa? Kalau Oh iya, di mana mana sih pasti di gampang rumah ya, juga di ada rumah yang bisa. mungkin, ya. Tapi kalau waktunya kapan Pak? Pagi biasanya. Kalau berenang pagi, kalau lari sore. Lari Oh. sore sama weekend lah biasa. Sama apa? Maaf. Weekend. Oh, weekend. Bapak emang bisa pulang sore Pak? Apa? Bapak kan kayaknya Menteri Kesehatan, yang gitu-gitu kalau di pas di pandemi itu kayaknya Nggak ada pulangnya, Pak, gitu. pulang, kayak Bang Toyib Nggak udah nggak pulang-pulang Biasa deh. biasa Gitu. sore pulang, nanti malam vikon lagi. Gitu biasanya. Oh. Jadi diusahain ada waktu lah. Nah, sama ini Pak mungkin. 30 Tadi kan menit kan, 30 menit kan. betul. 5 Jadi kan kilo, kita 5 mencapai kilo kurang dikit. 150 menit dalam seminggu udah pas Ya, banget tuh. udah pas. Tapi gini Pak, kan kalau bicara hidup sehat nggak cuma olahraga doang Pak. Betul. Tapi juga tidurnya mesti cukup. Seorang menteri Pak, Menteri Kesehatan, lagi pandemi, tidurnya gimana Pak? Waktu pandemi tidurnya 4-5 jam. 4-5 jam. Sekarang Sekarang? udah balik ke 6-7 jam. Oh, alhamdulillah. Oke. Kebayang banget Stresnya itu. tinggi nggak Pak? Ah, itu juga. Tinggi. Beda nggak Pak stres waktu yang di ekonomi sama stres waktu di kesehatan? Tinggi kesehatan waktu pandemi ya, tinggi. Oh. Karena kan saya ketemu Bapak pertama kali tuh Pak yang ingat banget Pak sudah maksudnya kelihatan Bapak tuh waktu pas bukan cuma Inalum kan nggak ketemu kalau Inalum ya Pak ya. Kalau yang itu kan Pak ingatnya adalah waktu pas KPCPEN Bapak ngomonginnya kan pemulihan ekonomi, Iya. iya kan Pak. Nah itu dibanding sama si kesehatan tetap tinggian kesehatan Tinggi stresnya. kesehatan. Tapi sekarang udah tenang dong Pak. Lebih tenang. Asik. Karena ini masalah nyawa ya. Jadi saya tuh dulu kurang tidur karena balesin WA waktu Juli kan. Ini nggak bisa dapat rumah sakit, nggak bisa dapat oksigen, kita balas-balasin sampai jam 1 kita capek kan, ketiduran. Maaf Pak, itu yang WhatsAppin atau SMS-in itu dari Minta backingan dong. Ini coba ya segala kenalan macam, gitu. segala macam orang. Ya, dapat Kan nomor yang handphonenya saya. semua nggak dapat rumah sakit. Kalau kenal sama Pak Budi tolongin dong Dia cari minta rumah sakit. temennya ngomong saya gini, tolong bantuin, balesin kan. Hai. Kita capek tidur kan, bangun 4:30, lihat balesin, iya kita kirimin kan. Iya nanti dikontak sama dirjen ini. Iya. Pak telat udah wafat. Wah Ya, itu paling berat. iya. Sedih tuh. Pak, tapi ingat ya Pak ya, zamannya Delta itu kita kayaknya paling yang kerasa banget ya Pak ya. Iya. Ngirim kata-kata innalillahi itu Udah banyak, biasa. Banyak, banget Pak. berhari-hari, Udah tiap hari biasa, itu ya iya. Pak. Banyak banget. Semua merasakan berarti ya Pak Saya ya. tante saya aja meninggal nggak bisa bantu menterinya. Iya, aduh, sampai Nggak tahu dapat sendiri, rumah Pak. sakit gitu maksudnya Pak. Dapat cuma terlambat. Oh, baik. Oke. Jadi ini pemirsa biar tahu aja, maksudnya kita semua merasakan saat Iya. yang tidak enak waktu pandemi lagi, tinggi-tingginya zamannya Delta. Betul banget. Maksudnya gini, jangan sampai kita mengulang yang sama. Iya. Dan ini kena untuk seluruh masyarakat Indonesia, mau apapun kedudukannya, begitu ya Pak ya. Nah, sekarang balik lagi supaya nggak kejadian itu. Nanti pas mudik nanti nih ya, dipastikan dong mudiknya ini mudik yang aman, nyaman, jadi asik mudiknya. Betul, jadi tetap sehat juga. Tapi masih pengen nanya lagi nih ke Pak Boleh, Menteri. apalagi yang Tadi mau kan udah tanya? ngomongin dari olahraga udah keren banget. Dapat 150 menit dalam seminggu. Iya. Tidur alhamdulillah sekarang udah cukup ya Pak ya. Soal jaga makan. Iya, bapak-bapak. Itu Pak, kalau Pak Budi tuh dimasakin nggak pernah gemuk. Nah, itu dia. Nggak pernah gemuk kan Pak, saya taunya segini-segini aja. segini-gini aja. Tapi kan kita kan sebagai seorang bapak-bapak, itu paling senang kalau ngunyah yang enak-enak. Nah, itu gimana, Pak Gimana Budi, Pak? Bapak-bapak? Itu berat itu. Aku hobinya makan. Oke. Semua tiap kali waktu di Bank Mandiri datang semua kabupaten kota tuh cari makan yang Pasti. paling Pasti enak. kan Kuliner. jamu juga ya Pak Kuliner, ya. Iya, Cuma benar. dulu lebih rajin jaganya. Jadi kalau udah naik sedikit larinya jadi 8 kilo, 9 kilo. Waduh, keren Jadi banget, Pak. dijaga di Asli. sekitar 72, 73 lah beratnya.
Tapi Makanya betul jadi ya, Menteri Pak? Kesehatan tuh jadi 79. Kita ngeri kan. Jadi kemarin udah olahraga, sekarang turun lagi ke 75, 76. Aku mau tekan lagi balik ke 72, 73. nih. Aduh, Mudah-mudahan keren, Pak. puasa Keren, ini keren, dapat. keren. Tapi saya ngerasa sih ketemu Bapak nggak pernah lebih gemuk Pak, cuman segitu-segitu. Tapi paling mentok ya 79 itu Pak. 78, 79 pernah. Paling Mungkin itu gemuk 79. ototnya Pak jadi gede. Oh, enggak juga. Itu karena stres. Perutnya itu lebih karena gede. stres. Lebih gede. Dan itu karena stres Pak. Apa? Itu stress eating. Karena kurang olahraga biasanya. Oh, waktunya ya, nggak ada. waktunya nggak susah, bener. Pak, kita udah sampai di penghujung acara nih Pak. Sebelum kita digangguin Pak sama OB saya, ya udah biasa ngegangguin dia Pak ya gitu ya, sama resepsionis. Pak, satu lagi dong Pak, diingetin sama seluruh masyarakat Indonesia nih yang nonton banyak nih Pak ya. Iya. Hari ini nih Pak, diingetin dong Pak, apalagi Mungkin untuk sebagai mudik kesimpulan asik juga ini, gitu Pak, mau disampaikan ke masyarakat Indonesia. Semua bertanya kapan ini berubah jadi Endemi. pandemi ke endemi. Endemi, betul. Jadi belajar nih sejarah pandemi dunia ya, mulai dari tahun 500-an, ada Black Death tahun 1300-an, ada yang 50 juta, 200 Iya. juta wafat. Kesimpulan nih, nomor 1, semua pandemi pasti jadi endemi. Iya. Nggak ada Pasti yang selesai terus-terusan. kok gitu Pasti ya. selesai. Pasti selesai. Yang kedua, selesainya itu nggak jelas polanya. Oke. Kapan menentukannya, gara-gara faktor apa. Jadi faktor sosial, budaya, bukan hanya kesehatan itu masuk di situ. Tapi ketiga yang paling penting, itu menjadi endemi kalau masyarakat sudah bisa memahami penyakitnya dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap kesehatannya. Oke. Jadi penting tuh. Jadi kalau Iya. misalnya apa nih demam berdarah, Iya. oh lagi banyak nih, nah, udah semprot sendiri, nggak disuruh pemerintah dia semprot Iya, sendiri. iya, sudah iya. paham. Kalau kena naik ini suhunya naik turun ke rumah sakit sendiri, Iya. dites, diinfus. Nah itu yang kita harus sosialisasikan untuk COVID. Begitu masyarakat udah tahu, oh batuk-batuk, tes PCR deh. Oh kalau kena, yaudah deh di rumah sakit nih minum antivirus atau gimana. Atau kalau jalan rada masuk nih kayaknya ini ventilasi nggak bagus, aku mau pakai masker aja, terlalu banyak orang. Nah kalau masyarakat sudah bisa menjaga kesehatan sebagai tanggung jawab dia pribadi ya. Jadi Itu kalau saatnya pengen kita buru-buru sampai endemi, yuk sama-sama kita sadar. Dari kita. Nah, ya. Gimana menghadapi COVID? Salah satunya apa sih? Ya udah protokol kesehatan. Apapun ceritanya, jenisnya, variannya, apapun. Dan Gitu booster pemirsa juga ya. Jangan Ayo lupa, kejar itu sih harus. boosternya. Kamu Nah, berdua mau ini ngapain? Mau pantun? kenapa ini? Pak, saya izin pantun boleh ya Pak ya? Terima Oh ya, kasih dong. Bapak terima kasih ya Pak sudah hadir. Karena boleh mudik. Enggak, sudah datang ke Halo Dokter, ya Pak ya. Sering-sering mampir ya Pak. Iya, dokter. Sibuk, terus. Ya dong, mana pantunnya? Ayo dong. Pak, dengerin Pak ya. Ketemu Pak Mamat di pasar ikan. Sekalian beli daging mentah. Seger. Agar mudik selamat sampai tujuan, tetap patuhi aturan dan prokes pemerintah. Cakep. Oke. Coba Nah, kita kalau lihat yang ini dulu juga nih. nggak bener Pak. Di Saya udah depan Pak deg-degan Menteri aja gimana depan nih Pak pantunnya Menteri. nih? Izin Pak Menteri. Ya. Beli kolak di Amerika. Jauh. Pulang ya naik sepeda. Capek. Bohong gitu Info sih. mudik sudah diterima. Tapi THR dari mana ya? Ya. Ah, udah tahu pasti Biar lucunya. ini. Pak Menteri terima kasih Terima banyak kasih sudah hadir di banyak, sini Pak Pak. Menteri, Mudah-mudahan seru ini banget. cukup ya Pak ya untuk masyarakat Indonesia untuk bisa kami jadi modal supaya mudiknya aman, Aman. nyaman, Yes. jadi mudik yang asik. Ya asli jangan lupa juga ya untuk saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai Jumat jam 9.30 sampai selesai. Dan buat yang ketinggalan nih episode yang kemarin boleh banget lihat di YouTube kita di TVRI Nasional. Betul ya. Sampai ketemu lagi tentunya pemirsa di Halo Dokter karena Sehat sehat itu itu asik. Dah. Bye.